Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mufid Rahman, masih di ruang IFA, belajar tanpa batas demi kualitas. Hari ini kita akan membahas tentang sel. Penasaran kan apa itu sel dan seperti apa bentuknya? Mari ikuti video selanjutnya. Berbicara tentang kehidupan, kita tidak akan lepas dengan yang namanya sel. Karena sel merupakan unsur penting sebagai penyusun makhluk hidup. Tanpa sel, tubuh kita tidak akan terbentuk seperti ini. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal, atau kita sebut organisme uniseluler. Misalnya, bakteri dan amoeba. Makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia, merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Tubuh manusia misalnya, yang tersusun atas jutaan bahkan triliunan sel di dalam tubuhnya. Struktur sel secara mendasar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat 2 jenis membran sel, yaitu membran sel dan dinding sel. Kemudian yang kedua adalah sitoplasma, yaitu merupakan bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma ini terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Organel sel adalah komponen-komponen yang menyusun sel. Seperti halnya organ dalam tubuh, organel sel memiliki fungsi menjalankan fungsi-fungsi sel. Contoh organel sel adalah nukleus atau kita sebut dengan inti sel yang di dalamnya memuat DNA. Kemudian contoh lainnya adalah retikulum endoplasma, ribosom, dan lain sebagainya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel secara struktur yang berbeda, yaitu yang pertama adalah sel prokaryotik, yang kedua adalah sel eukaryotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariota terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan prokariota tidak memiliki nukleus. Hanya bakteri dan arkia yang memiliki sel prokaryotik, sementara protista, tumbuhan, jamur, dan hewan memiliki sel eukaryotik. Baik, kita sudah kenal seperti apa bentuk sel. Selanjutnya, kalian harus cari tahu karakteristik sel tumbuhan maupun hewan. Samakah keduanya? Atau memiliki perbedaan? Jawab di kolom komentar ya. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, pakailah masker, cuci tangan, jaga jarak jika Anda bersama teman, sahabat, dan tetangga. Pandemi berlalu, kita siap maju.